Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Rizky dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 8 sampai bab 12. Bab 8, konsep keadilan dalam bisnis. Pengertian keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan. Teori keadilan Adam Smith. Menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang yang lain. Prinsip no harm. Menurut Adam Smith, prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip no harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak hidup. Prinsip non-intervention. Prinsip non-intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang diperkenankan untuk ikut campur dalam kehidupan dan kegiatan orang lain. Prinsip pertukaran yang adil. Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip HAM secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar. Bab 9, etika profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. 1. Definisi etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya karakter atau watak kesusilaan. Etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu hal, apakah itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Ini adalah tujuan adanya etika dalam kehidupan manusia. A. Etika merupakan sarana untuk melatih keadilan sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dalam kehidupan. B. Etika menunjukkan mana hal yang baik dan buruk serta mengarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. C. Menjadi arah bagi perkembangan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, tertib, dan harmonis. Etika juga memiliki manfaat dalam kehidupan manusia. Contohnya yang pertama, memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Kedua, etika dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku. Yang ketiga, berpedoman etika dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas sebuah entitas. Yang keempat, etika dapat menjadikan alat kontrol sosial. Dan yang kelima, etika dapat melindungi
hak-hak anggota ataupun pekerja. Selanjutnya, etika dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan berbagai macam permasalahan. Keadilan dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, untuk menciptakan keadilan sehingga bisnis dapat berjalan lancar dan sustain. Keadilan dalam bisnis dapat diciptakan apabila masing-masing pihak hubungan bisnis tersebut melakukan hal-hal yang sesuai dengan etika dan nilai moral yang ditanamkan dalam masing-masing etika profesi. Bab 10. Persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Persaingan dalam bisnis. Persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, bertanding, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti konsumen pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Tujuan yang mendorong persaingan usaha. Persaingan merupakan kondisi real yang dihadapi setiap orang di masa sekarang. Kompetisi dan persaingan tersebut tidak dihadirkan secara positif atau negatif, bergantung pada sikap dan mental persepsi kita dalam memaknai persaingan tersebut. Hampir tidak ada hal yang tanpa kompetisi atau persaingan, seperti halnya kompetisi dalam berprestasi, dunia usaha, bahkan dalam profesi belajar. Dampak positif adanya persaingan usaha. Kompetisi merupakan persaingan yang merujuk pada kata sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dalam setiap hal atau aktivitas dijalani. Ketika bersifat kompetitif, maka berarti memiliki sikap berani bersaing dengan orang lain dalam arti positif dan negatif. Kompetisi diarahkan pada kesiapan dan kemampuan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan sebagai umat manusia. Kompetisi seperti ini merupakan motivasi diri sekaligus faktor kendali dan pengembang kondisi diri dalam menghadapi bentuk-bentuk kompetisi, sehingga kompetisi itu tidak semata-mata diarahkan untuk mendapatkan kemenangan dan mengalahkan lawan. Bentuk kegiatan persekongkolan ini tidak harus dibuktikan dengan adanya perjanjian, tetapi dapat menjadi bentuk kegiatan lain yang tidak mungkin diwujudkan dalam suatu perjanjian. Jika pada perjanjian untuk memonopoli ini secara curang yang ditekankan pada perjanjian sementara dalam persekongkolan, belum tentu sama sekali tidak dibuat karena memang materinya tidak sangat dapat untuk dalam suatu perjanjian. Dan bab 12, pendahuluan relevasi antara etika dan bisnis. Di dalam kegiatan yang dilakukan manusia, semua diperlukan yang namanya etika. Demikian pula dalam bisnis. Perusahaan tidak boleh melakukan secara semaunya tanpa memikirkan orang lain. Dalam membangun sebuah bisnis, etika harus dilibatkan karena bisnis tidak hanya berbicara tentang penghasilan dan keuntungan besar saja, akan tetapi juga membutuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika Anda tidak memiliki etika dalam bisnis, Anda akan mengorbankan nyawa banyak orang. Ketika menjalankan bisnis yang dijalankan oleh banyak orang, tidak mungkin menjalankan bisnis sendirian, dan tidak mungkin menjalankan bisnis Anda semakin sukses. Etika bisnis mungkin juga diperlukan untuk menjadi stabilitas kinerja, meningkatkan keterampilan, meningkatkan semua urusan yang dijalankan, dan meminimalkan pelanggaran bisnis. Korban kesejahteraan kerah putih dan aspek hukum serta etika bisnis berdampak besar pada pencapaian persaingan yang sehat dalam kehidupan bisnis. Munculnya persaingan ini tidak sehat menunjukkan bahwa peran hukum dan etika hukum persaingan ekonomi suatu perusahaan tidak berfungsi dengan baik. Dengan munculnya berbagai pelanggaran etika dalam bisnis, banyak tuntutan mendapat etika bisnis menerapkan tidak langsung membantu untuk ketertiban ekonomi. Dengan etika dalam bisnis, dunia bisnis akan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam menjalankan bisnis dengan akan mengurangi kesalahan yang dibuat. Membangun bisnis tentu saja tidak perusahaan disepakati oleh individu dalam kelompok perusahaan dan kelompok terkait.
Dalam membangun etika bisnis, perlu memperhatikan beberapa hal seperti pengendalian diri, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menjaga identitas, menciptakan persaingan yang sehat, dan menerapkan konsep yang tidak mudah hanya pada pesatnya perkembangan. Teknologi informasi ada pembangunan berkelanjutan, kemampuan untuk mengatakan hal-hal yang benar, kemampuan untuk mempromosikan secara langsung, percaya di antara anggota wirausaha, dan mengalahkan mereka bisnis yang konsisten. Relevasi etika dan bisnis. Kata etika yang secara etimologis berasal dari kata Yunani ethos, harfah, biasa di adat kebiasaan watak atau kelakuan manusia. Sebagian suatu istilah yang cukup banyak dilakukan dalam kehidupan